Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walhamdulillahil khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajarannya, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur Allah tambahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Tidak lama lagi kita akan masuk kepada bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 24 Dzulqa'dah kurang lebih sekitar 5 hari lagi masuklah bulan Dzulhijjah. Kita bersyukur kepada Allah kita masih diberikan sehat dan panjang umur. Maka ketika masuk nanti bulan Dzulhijjah, bahwasanya kita mendapat suatu syariat yang disunnahkan kepada kita di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah tersebut di antaranya amalan-amalan yang harus kita kerjakan walaupun sifatnya itu sunnah mesti kita tingkatkan dikarenakan bulan Dzulhijjah itu adalah bulan haram. Dalam Al-Quran Allah sebutkan wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Apa malam yang 10 itu? Malam yang 10 itu adalah ditafsirkan dalam tafsir, beberapa tafsir ulama mengatakan yaitu yang 10 itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 akhir Ramadan, 10 awal Ramadan dan 10 awal Muharram. Selesai Dzulhijjah ini masuklah Muharram. Maka di dalam hal ini kita disunnahkan untuk yaitu adalah berpuasa. Siyamu yaumal Arafah. Siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya setahun dan mengampuni dosanya setahun yang akan datang. Setahun yang lalu Allah ampunkan, setahun yang akan datang Allah ampunkan. Kemudian apalagi diantaranya di bulan Dzulhijjah itu, kalau kita sanggup puasa dari awal Dzulhijjah sampai 10, sampai yang ke-9, yang ke-10 itu kita puasa singkat. Hari raya Idul Adha, subuh kita tidak selesai subuh kita tidak makan, tidak minum. Yaitu puasa sebentar sampai sholat Id. Baru selesai pulang sholat Id baru kita berbuka, dan itu sunnah Rasulullah
Kemudian apalagi kita bertakbir, kemudian kita berkurban. Jadi korban ini kita disunnahkan menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hambali, Syafi'i, Maliki, Hambali. Sementara menurut Abu Hanifah itu korban itu wajib bagi yang mampu. Menurut 4 mazhab sunnah muakkad, tapi menurut Imam Abu Hanifah wajib. Ini untuk kurban nih. Bertakbir 4 hari, 10, 11, 12, 13 sunnah bertakbir. Kemudian bulan haram ini kita tidak boleh memperbanyak maksiat. Kenapa? Karena dosanya akan dilipat gandakan, begitu juga dengan pahala. Pahala juga akan dilipat gandakan. Jadi kita berkorban, kalau masalah korban sering kita dengarkan. Jadi ini saya hanya menyampaikan saja mengapa korban itu diwajibkan menurut Imam Abu Hanifah. Karena menurut beliau adalah di dalam hadis yang difahami berkaitan dengan man wajada sa'ah, barang siapa yang ada kemampuan falam yudahi untuk berkurban, lalu dia tidak mau berkurban, wala yaqrabanna musallana, maka janganlah kalian mereka dekat ke tempat solat kami. Ini menurut Abu Hanifah berarti wajib bagi yang mampu. Termasuk ayat Al-Quran, fasolli li rabbika wanhar, dirikan solat dan berkorbanlah. Masalah kurban, teknis kurban sudah sering disampaikan oleh para ulama. Yang penting jangan masalah korban ini dipermasalahkan. Ya tentunya dalam korban ini jangan dijadikan ajang bisnis. Betul? Itu yang penting. Yang penting dia menjalankan apa yang mesti dijalankan menurut syariat. Kita korbankan 1 ekor sapi, ya seluruhnya. Nggak ada kita mengharap-harap lagi. Sebagian tidak dikasih. Ya tentu harus seluruhnya kita korbankan. Dan seluruhnya juga dibagikan gitu. Jangan sebagian-sebagian tak dibagikan, seluruhnya juga dibagikan. Selesai masalah, udah. Udah jelas Pak ya? Masalah korban itu aja udah beres. Korban kemudian disalurkan seluruhnya, selesai. Udah. Yang jadi masalah kan itu ini itu oknum pribadi, oknumnya. Ya Pak? Paham Pak, Bu? Jadi masalah korban tidak saya bahas lagi. Jadi yang saya bahas di sini berkaitan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sehingga kita untuk melaksanakan sunnah tersebut. Kalau masalah korban bahasa anggap angin lalu, udah beres. Jadi di sini ada amalan-amalan sunnah. Di dalam kitab fikih sunnah disebutkan juga, di dalam kitab Nashayul Ibad disebutkan, dan di dalam kitab yang lainnya, yaitu berkaitan dengan amalan-amalan sunnah. Mengapa kita membahas tentang amalan sunnah? Karena Bapak Ibu, wajib tanpa sunnah bisa jadi nanti tidak sempurna di kalangan kita-kita yang awam. Sholat wajib, kadang-kadang kita kaum awam bisa sholatnya tak sempurna. Lalu bagaimana kita menyempurnakannya? Kita laksanakan sholat sunnah, baru ibadah wajib itu menjadi sempurna. Maka kita penting untuk membahas yang sunnah ini. Jadi jangan sunnah milih yang enak-enak aja. Sunnahnya masalah poligami, paling suka bapak-bapak itu. Ini masalah sunnah itu aja yang dikejar. Coba masalah sunnah yang lain. Ya kalau masalah itu siapa yang nggak mau? Yang enak-enak aja milih. Tapi ternyata ada amalan-amalan sunnah yang Nabi sehingga tak meninggalkannya, yang sehingga Nabi kalau tertinggal mengkodoknya. Coba bayangkan masalah sunnah.
Nah, memang dia sunnah, tapi sunnah terbagi dua. Yang pertama sunnah muakkad, yang kedua sunnah ghairu muakkad. Yang sunnah ini seperti kita berpuasa, ya kan, puasa Dzulhijjah, hari Arafah atau hari Tarwiyah 8, 9 atau 10. Ini puasa. Atau puasa Asyura 10 Muharram ini, siapa berpuasa di hari Asyura itu dosanya akan diampunkan setahun yang lalu. Hari Asyura Muharram. Apabila kita puasa lagi dengan hari yang Tasu'a yang ke-9, disitulah kesempurnaan yang akan dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak sempat hidup ketika ingin berpuasa hari Tasu'a, Rasulullah wafat. Itu sunnah berpuasa. Kemudian apa lagi? Puasa Senin Kamis, kemudian puasa Yaumul Bid, puasa putih. Siapa yang berpuasa sebulan 3 hari, pertengahan bulan 3 hari, 13, 14, 15, maka dia seakan-akan berpuasa sebulan penuh. 3 hari Pak, Bu, puasa putih namanya. Siapa yang setahun melaksanakan setiap bulan 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, maka ia seakan-akan berpuasa selama setahun. Cukup dengan 3 hari. Ini hadis di dalam kitab Nashaiul Ibad. Disebutkan bahwa puasa putih itu ternyata amalnya luar biasa. Coba sunnah-sunnah ini diamalkan. Kira-kira sanggup enggak Pak? Insya Allah. Biasanya ibu-ibu yang rajin tuh, apa-apa berkurang, biasalah. Apalagi mulai lemah apa-apa nih. Tapi justru ibu-ibu semakin tua semakin giat berpuasa. Masya Allah. Yang gaek padahal harus semakin rajin juga. Tapi biasalah, namanya semakin tua semakin lemah. Ini sunnah. Dan sunnah-sunnah ini jika diamalkan itu pahalanya luar biasa. Berpuasa. Kemudian siapa yang bersedekah setiap Jumat 1 dirham, maka dia seakan-akan telah menunaikan sedekah, menunaikan hajatnya sedekah. Berpuasa, bersedekah. Kemudian barang siapa yang sholat sunnah yang 12, maka dia kelak akan dibangunkan surga, di dalam surga sebuah rumah yang megah di dalam surga. Apa itu amalan sunnah yang 12? Yang 12 itu adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu, sehingga apabila kita laksanakan, kita akan dibangunkan oleh Allah surga yang megah, rumah di dalam surga yang megah. Kok di dalam surga ada rumah? Wah, ada. Hadis Rasulullah mengatakan, "Man bana lillahi masjidan banallah baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka akan dibangunkan rumah di dalam surga untuknya. Berarti di dalam surga ada rumah. Iya. Rumahnya jangan kita bayangkan kayak kota Pekanbaru, belum ada apa-apanya. Ya, belum ada apa-apanya itu mah. Sangat tidak bagus. Kalau dunia ini semuanya nggak bagus. Sebagus-bagusnya dunia, belum ada apa-apanya dibandingkan surga. Walaupun hotel megah yang mewah, mahal, belum ada apa-apanya. Sedikit pun belum ada. Jadi yang 12 ini amalan sunnah yang 12 itu di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan yaitu salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib terbagi 2, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Di dalam kitab fikih sunnah nih Pak. Jadi kalau Bapak mau cari kitab fikih sunnah juga ada. Di dalam kitab Nashaiul Ibad juga ada. Ustaz kau bawa kitab? Biasalah, namanya Ustaz kandang, bukan Ustaz kondang. Terpaksa bawa kitab. Ilmiah, ada kitabnya. Jadi pembahasan, ini ada hadisnya, ada kitabnya. Itulah kajian ilmiah.
Yang 12 itu di dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah yang disebut sholat sunnah yang 12 itu, dia mengatakan sebagian hadis, ini ada dua versi hadisnya. Hadis yang pertama menyebutkan yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat, ada 4 rakaat sebelum asar. Coba dihitung, ini ada 2 versi dia. Versi yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berarti baru 10, 4 rakaat sebelum asar. Ini hadis yang pertama. Itu 12 sholat sunnah yang disebut dengan 12 dalam hadis tadi. Nah, itu yang disebut dengan sunnah muakkad. Nah, sedangkan dalam versi hadis yang lain, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Kita hitung langsung nih, ini sholat sunnah muakkadnya tadi. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Terhitung 12. Berarti ada yang asarnya tidak disebutkan. Ini hadisnya ada 2 versi. Sementara hadis yang pertama tadi yaitu 4 rakaat sebelum asar. Sementara yang ini 4 rakaat sebelum zuhur, tapi sebelum asar tidak disebutkan. Versinya beda-beda hadisnya. Jadi sementara dua-duanya itu adalah merupakan sunnah muakkad. Siapa yang mengamalkan tidak meninggalkan sunnah yang 12 tersebut, maka dia akan dibangunkan rumah yang megah di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnah yang mesti kita lakukan. Rasulullah SAW ketika dia sholat subuh, ternyata qobliyah subuhnya itu tertinggal. Itu Rasulullah SAW mengkodoknya. Qobliyah subuh, rakaatul fajri khairum minad duha wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalah Pak, megahnya dunia ini, harta dunia ini kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah. Maka 2 rakaat ini Aisyah pernah tertinggal lalu mengkodoknya. Rasulullah pernah tertinggal lalu mengkodoknya. Bagaimana cara mengkodoknya? Versi yang pertama, ketika Rasulullah tertinggal qobliyah subuhnya, itu dia, versi yang pertama itu ada selesai subuh itu langsung dia lakukan 2 rakaat. Ada dalam kitab fikih sunnah ini. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu dikodok. Umar tertinggal ketika sholat subuh, Rasulullah sedang sholat, dia mau sholat sunnah qobliyah subuh, tertinggal. Maka selesai itu dia langsung berdiri, selesai sholat subuh, dia lakukan 2 rakaat sebelum subuh. Lalu ditanya oleh Rasulullah, engkau melakukan apa ya Umar? Saya melakukan sunnah qobliyah subuh, sunnah fajar. Lalu Rasulullah tidak berkomentar, diam saja Rasulullah dalam kitab fikih sunnah ini. Jadi qobliyah subuh itu dikodok. Bisa juga mengkodoknya itu ketika kita selesai sholat sunnah subuh di waktu subuh, kemudian masih ada waktu, masih sekitar 4 menit lagi atau 3 menit lagi, lalu kita mengkodok sholat sunnah subuh yang kemarin tertinggal.
Berapa banyak ibu tertinggal sholat sunnahnya? Hitung. Tidak terhitung lagi Ustaz, saking banyaknya. Maka setiap selesai sholat subuh, maka ibu-ibu harus melakukan sholat mengqadha, sholat sunnah qobliyah subuh yang tahun lalu pernah tertinggal. Paham kira-kira Pak Bu? Berarti kita harus mengqadha terus. Selesai sholat subuh, qobliyah subuh, masih ada waktu. Ini belum sempat lagi apa-apa lagi, udah tit. Rumahnya jauh pula, lawak ngajar qobliyah subuh, udah bunyi pula bil iqamat. Onde mande. Betul? Ada yang terasa kayak gitu? Karena apa? Karena masjid ingin cepat-cepat sholat. As-salatul khamsu abdulun awal waktuha. Sholat 5 waktu itu yang paling abdul adalah awal waktunya. Dikira selesai azan langsung qomat, itu yang paling abdul. Ternyata bukan begitu. Selesai azan tunggu beberapa menit baru qomat. Setidak-tidaknya 10 menit. Setidak-tidaknya. Kalau di Arab mah sampai 20 menit, di Madinah 20 menit. Kalau di kita mah wah, 5 menit aja udah kelamaan. Betul. Bahkan kalau dalam fikih sunnah ini disebutkan sebaik-baiknya sholat sunnah itu di rumah. Di rumah kita Pak Bu, sholat sunnah itu. Jangan kau jadikan rumah kalian seperti kuburan, kata Rasulullah SAW. Jadi hadis riwayat Ahmad, riwayat Muslim dari Jabir bahwa Rasulullah SAW, jika di antara seorang di antara kalian mau sholat sunnah di rumah. Tapi kayaknya kalau kita di rumah Pak udah keburu lewat 1 rakaat, betul? Bisa-bisa 2 rakaat. Kalau subuh malah ketinggalan kita. Jadi intinya di sini yang rumah dekat-dekat aja lah. Yang pertama waktunya harus ditambah untuk waktu menunggu. Karena bukan selesai azan langsung qomat. Ini di sini banyak masjid Pekanbaru nih Pak, kayak berlomba-lomba. Selesai azan, sholat sunnah 2 rakaat langsung pur. Padahal di situ ada jeda menunggu jemaah untuk supaya sama-sama bisa hadir, untuk bisa melakukan sunnah rawatib, untuk bersama-sama menunggu dan berjamaah. Jadi seperti itu. Tapi terkadang kan cepat aja lah. Ini masjid di Pekanbaru nih banyak keliru kalau seperti itu caranya. Bukan as-salatu abdul salatul khamsu awal waktuha, itu bukan abdulnya salat 5 waktu itu adalah yang awal waktunya. Bukan awal waktu itu selesai azan sudah 2 rakaat langsung qomat, bukan. Ternyata itu ada sekitar 20 menit. Termasuk 25 menit kalau menurut Imam Syafi'i, 25 menit Imam Malik itu 40. Itu termasuk di awal waktu. Kalau kita baru 2 menit 2 kali rakaat langsung gas salat. Ternyata kita meninggalkan jamaah yang sehingga ingin sholat 2 rakaat pun, ingin sunnah rawatib pun tak terkejar. Kenapa? Kesalahan, karena tak tahu. Dikira yang paling abdul itu selesai azan langsung qomat. Itu awal waktu. Ternyata keliru. Di Pekanbaru nih Pak. Jadi seperti itu. Jadi dikodok termasuk sholat qobliyah zuhur dikodok oleh Rasulullah. Salat qobliyah zuhur diqadha oleh Rasulullah, termasuk oleh para sahabat. Jadi kalau qobliyah zuhur 4 rakaat itu, Rasulullah baru 2 rakaat. Ba'diyah zuhur setelah selesai 2 ditambah 2 lagi. Ada dalam kitab fikih sunnah ini. Jadi 4 rakaat qobliyah zuhur itu diqadha oleh Rasulullah SAW. Selesai salat zuhur udah 2 rakaat ditambah lagi 2. Itu dia. Nah, kemudian asar ada yang 4 rakaat qobliyah asar sunnah muakkad. Ada juga dalam riwayat yang lain tidak ada qobliyah asarnya, tetapi dilakukan qobliyah zuhur 4. Itu sunnah muakkadah. Ini saya sunnah muakkadah dulu saya sampaikan. Kalau sunnah muakkadnya, sunnah ghairu muakkadnya belum saya sampaikan. Yang mana sunnah ghairu muakkad itu? Jadi di sini sunnah muakkad dulu, ya 4 rakaat sebelum zuhur.
Kemudian ada riwayat yang lain mengatakan bahwa salat ba'da zuhur itu ini termasuk bagian sunnah ghairu muakkad ya. Ba'da zuhur itu dilakukan 4 rakaat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dan Nasa'i, Ibnu Majah. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla arba'a qabla zuhri wa arba'a ba'daha haramallahu lahmahu 'alan nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan dagingnya dimakan bagi api neraka. Diharamkan dagingnya disentuh api neraka. Ini hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Menurut Tirmizi, hadis ini sahih. Ini menurut Tirmizi. Jadi selesai zuhur 4 rakaat, selesai 2 ditambah 2 lagi. Mau berat Ustaz. Nah itulah yang sunnah-sunnah itu. Jangan yang enak-enak sunnah, yang sunnah yang lain dipilih-pilih. Coba sunnah-sunnah seperti ini diamalkan. Ini itu tadi 12 adalah sunnah muakkad. Sunnah ghairu muakkad. Sunnah ghairu muakkad itu saya sebutkan di sini. Sunnah muakkad itu yaitu adalah salat sunnah ghairu muakkad yang tidak terlalu ditekan adalah qabla maghrib. Qabla maghrib 2 rakaat. Hadisnya Rasulullah menyuruh salatlah kalian sampai 3 kali bagi yang mau. Ini ada dalam kitab fikih sunnah. Jadi qabla maghrib itu disuruh salat oleh Rasulullah bagi yang mau. Maka hadis itu disebut dengan hadis sahih tapi ghairu muakkad. Tidak ditekankan sekali. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap azan ya, setelah azan maka di situ ada salat sunnah. Qabla maghrib itu sunnah ghairu muakkad. Jadi qabla maghrib itu disuruh oleh Rasulullah, bukan tak disuruh. Salat kalian, salat sampai 3 kali. Tapi bagi yang mau, hadisnya ada beberapa hadis dalam kitab fikih sunnah ada, dalam kitab Nashaiul Ibad juga ada. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan ketika baina kulli azanaini shalah. Baina kulli azanaini shalah. Setiap selesai azan maka di situ ada salat sunnahnya, kata Rasulullah. Ini hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, dan menurut Tirmizi hadis ini hasan, kan sahih, hasan. Nomor 2, sahih, hasan, dhaif. Ini hasan. Maka ketika kita qabla maghrib, lakukan. Ini sunnah ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Hadisnya ini tadi, baina kulli azaini, dan setiap selesai azan itu ada salat. Qabliyah isya sunnah ghairu muakkad. Jadi mentang-mentang ghairu muakkad tidak dikerjakan. Oh tidak, Rasulullah mengerjakan. Tapi tidak sama seperti yang 12 tadi. Yang 12 tadi Rasulullah ketinggalan di kodok. Coba bayangkan, di kodok, salat sunnah di kodok. Jadi sebelum isya 2 rakaat ghairu muakkad. Kemudian yang ghairu muakkad itu kita hitung. Sebelum maghrib 2 rakaat ghairu muakkad. Sebelum isya 2 rakaat ghairu muakkad. Ya kan? 2 rakaat sesudah zuhur ghairu muakkad. Maksudnya 4 rakaat setelah 2 ditambah 2 lagi. 4 rakaat setelah zuhur ghairu muakkad. Tapi 2 rakaat setelah zuhur itu muakkad, ditambah lagi 2 menjadi 4 setelah zuhur, itulah ghairu muakkadnya yang tambahannya tadi.
Termasuk dalam qobliyah asar, ada yang mengatakan dimasukkan 12 itu qobliyah asarnya 4 rakaat. Dalam hadis yang lain qobliyah asarnya tidak dimasukkan, tapi dalam qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Tapi yang jelas kalau kita mampu untuk mengamalkannya 4 rakaat sebelum asar, maka disitulah luar biasa. Rasulullah ba'da zuhur itu, qobliyah zuhur itu lama dia sholatnya. Kenapa? Kata Rasulullah, saya menunggu karena pada masa-masa inilah amal itu diangkat oleh Allah. Saya ingin berlama-lama, saya ingin dicatat sebagai amal soleh ketika sholat qobliyah zuhur. Jadi kita kenali dulu sunnah-sunnah itu. Itu sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Makanya di sini kita harus memberikan waktu, jangan sampai selesai azan langsung qomat. Ya Pak Bu ya. Tapi terkadang inilah kita nih tidak paham kita bagaimana sunnah-sunnah itu harus diamalkan. Penting sunnah ini. Definisinya kan apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Bukan, dikerjakan berpahala yang luar biasa, ditinggalkan ruginya luar biasa. Begitu, rugi luar biasa kita kalau ditinggalkan. Bahkan sunnah-sunnah inilah untuk menyempurnakan amal yang wajib. Bahkan sunnah-sunnah inilah untuk memperkaya kita di akhirat. Ibaratkan kita makan, ini nasi, ini lauk pauk, tidak ada variasi yang lain. Bagaimana rasanya? Monoton. Yang sunnah inilah memperkaya. Ada minuman TS-nya, jusnya, makanan ringannya. Salangkan kenduri pesta baralik aja, ndak yo. Nasi, lauk, ditambah lagi buah-buahnya, ditambah minumnya lagi, ditambah esnya lagi, ditambah minuman segarnya lagi. Begitulah diibaratkan sunnah-sunnah ini untuk memperkaya daripada amalan wajib. Untuk memperkaya kita di dalam surga. Jadi kalau kita tinggalkan ini amat rugilah, sehingga Rasulullah tak meninggalkannya walaupun itu amalan sunnah. Jangan kita ngejar yang wajib aja. Yang wajib aja tidak dikerjakan Ustaz, apalagi yang sunnah. Itu urusan pribadi, ya Pak. Jadi kita kejarlah sunnah-sunnah Rasulullah, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk amal-amal sunnah-sunnah itu termasuk sunnah witir. Rasulullah SAW selesai sholat isya, dia setelah rawatib, dia lakukan juga rawatibnya setelah isya itu 4 rakaat. Itu ghairu muakkad. Ba'da isya 4 rakaat. Dalam fikih sunnah ini disebutkan, Masya Allah, sholat isya setelahnya lalu ia lakukan 4 rakaat. Jadi di situ termasuk sunnah ghairu muakkad, ya kan? 4 rakaat. Termasuk sebelum asar 4 rakaat itu ada yang menyatakan ghairu muakkad, ya. Yang muakkad itu qobliyah zuhur. 2 rakaat sebelum isya ghairu muakkad, ya kan? Tapi 2 rakaat sesudah isya muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Salat isya ini luar biasa. Ba'dah isya ini luar biasa. Sehingga Rasulullah pernah melakukannya menjadi 4 rakaat, tapi di situ sunnah ditambah 2, yang 2-nya muakkad, yang ditambah 2-nya lagi ghairu muakkad. Begitu. Kemudian Rasulullah SAW melakukan sholat witir. Bagaimana cara melakukan witir? Witirnya Rasulullah SAW itu ketika dia selesai sholat isya, sholat rawatib, dia lakukan ada yang 7 rakaat, ada yang 13 rakaat, ada yang 5 rakaat, ada yang 3, ada yang boleh juga 1. Ada yang melakukannya di awal setelah isya, ada yang di pertengahan, ada yang di penghujung. Abu Bakar melakukannya selesai sholat isya, sholat sunnah witir dia. Sementara Umar dia nanti nunggu malam selesai tahajud. Sholat witir sunnah, tidak hanya 1. Termasuk witir yang lain. Witir itu bisa sekaligus 3, bisa juga 2 salam, lalu 1, bisa juga sekaligus 1 salam, bisa 2 salam, 2 tasahud rakaat kedua, yang kemudian salam, bisa juga 1 rakaat salam lagi, bisa juga digabung.
Begitu witir sunnah selesai sholat isya. Tapi kita kan kadang-kadang kan boro-boro yang witir sunnah-sunnah gitu Ustaz, yang wajib aja payah-payah. Tapi perlu kita ketahui bahwa sholat sunnah witir itu tidak hanya menunggu selesai tahajud tutup witir, enggak. Selesai sholat isya 2 rakaat, lakukan witir. Ya kan? Itu sunnah Nabi. Jadi ngejar yang sunnah-sunnah itu memang kita harus, ya tentunya harus tahu juga dalam kitab apa. Bapak Ibu bisa nanti cari dalam kitab fikih sunnah, ada di situ. Itulah kajian kita Bapak Ibu. Barangkali ada yang bertanya, kurang lebih ada sekitar 5 atau 6 menit lagi. Ya, silakan Pak. Qobliyah zuhur boleh 2 rakaat, tapi harus dia asar 4 rakaat dalam versi hadis yang tadi. 4 rakaat itu 2 salam, 4 rakaat 2 salam. Jadi 2 salam 2 salam. Ba'da zuhur juga 2 salam 2 salam. Begitu caranya. Ada lagi Pak, Bu? Masalah sunnah-sunnah ini kan penting juga, Bu. Ada lagi? Ya. Ya, dalam kondisi tertentu. Apakah sama berjamaah di rumah atau dengan di masjid? Kalau berjamaah itu biasanya dinilai dari banyaknya jemaah. Sama-sama jemaah tapi satu di rumah, satu di masjid. Itu lebih besar pahalanya, lebih afdol itu berjamaah di masjid dengan banyaknya jemaah. Sama-sama jamaah walaupun sama-sama dapat 27 derajat. Walaupun di rumah tapi kita berjamaah dapat 27 derajat. Sama-sama 27 derajat. Nilai orang yang banyak dengan sedikit di rumah dengan di masjid itu lebih banyak di masjid, berarti lebih afdol di masjid. Walaupun sama-sama 27 derajat. Karena kan berjamaah itu kan 27 derajat. Walaupun di rumah, walaupun di masjid, tapi 2 orang ya tetap 27. Tapi karena terlambat, tidak terburu ngejar dengan saudara-saudara kita berjamaah ramai-ramai. Tapi kita berdua, masbuk umpamanya. Tapi berjamaah 27. Tapi afdol dan banyaknya nilai 27 pahala itu tentu ketika kita bersama-sama berjamaah ramai. Tapi walaupun 2 orang jemaah udah 27 derajat. Seperti itu. Kan kondisi tertentu, kan begitu Pak ya. Kita kan kadang-kadang kan sibuk di perjalanan, tiba-tiba kita ketinggalan, masbuk. Maka kalau kita ngejar 27, nampak orang mau sholat, kita tegur, Pak, sholat di jemaah. Kita ngejar 27. Begitu, walaupun 2 orang nampak dia sedang sholat, kita terlambat nih, kita tepuk pahunya, sholat di belakang. Kenapa? Ngejar 27. Tapi kadang orang nggak ada sholat asar, kita di sini, sholat asar sendiri-sendiri, nggak tahu 27, kita kejar, kita tepuk aja bahunya, jangan kuat-kuat, kaget dia nanti, ikut sama jemaah kita di belakang. 27 Pak, begitu Pak. Ada lagi Pak? Masih ada sekitar 4 menit lagi. Kalau masalah kurban dah aman lah itu kan, udah selesai itu, udah banyak yang membahas tuh. Ya. Rakaatan. Iya. Usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Niat saya salat sunnah witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau talata rakaatin 3 rakaat. Rakaataini 2 rakaat. Arba'a rakaatin 4 rakaat. Begitu dia. Ya, rakaatan lillahi ta'ala. Kalau rakaataini 2. Rakaataini 2, rakaatan 1.
Itu niat bahasa Arab ya Pak ya. Nah, ini penting juga lafaz niat, talafut niat, melafazkan niat bagi Imam Syafi'i. Bagi kita yang kurang mantap ingatannya, dilafazkan nggak apa-apa. Salat sunnah mau salat wajib dilafazkan nggak apa-apa. Tapi kalau kita kuat niatnya, tak perlu dilafazkan, dalam hati bagus. Begitu kata Imam Syafi'i. Nah, jadi ada dua versi, boleh dilafazkan kata Imam Syafi'i, boleh juga tidak dilafazkan. Begitu. Cari yang lebih bagusnya. Mana yang kuat, nah itu amalkan. Oh, kita kuatnya pakai lafaz, baca bersamaan Allahu Akbar, sholli fardul maghribi salasa rakaatin ibadatin Allah. Nah, boleh. Oh, yang kuat udah paham. Dalam hati sudah Allah, dalam hati sudah menyebut, sudah mengingat salat maghrib 3 rakaat menjadi imam karena Allah taala. Allahu Akbar. Hati aja udah cukup karena rukun qalbi. Jadi begitu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sunnah-sunnah kiranya kalau kita mengamalkan pahalanya besar, tapi memang berat. Yang wajib aja kita kadang terburu-buru, apalagi yang sunnah-sunnah. Tapi itulah kiranya supaya kita mengetahui ternyata amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, dan itu setidaknya kita lakukanlah sholat itu. Jadi kalau saya ingat lagi 12 yang muakkad, sementara yang lainnya ghairu muakkad. Ya kita lakukan sajalah semampunya yang sunnah itu supaya kita bisa memperoleh fadilah sunnah yang luar biasa, menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kita sekalian. Sikum wa nafsi bitaqwallah bila tauqul hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.